Saudara yang kekasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kita tahu bahwa hari Minggu adalah waktu di mana kita memberikan waktu kita untuk bersama-sama secara kejemaatan. Kita datang ke rumah Tuhan dan kita bersama-sama berkumpul, memuji Tuhan, bersama-sama meninggikan nama Dia, memuliakan namanya. Dan juga kita mau supaya Tuhan berbicara kepada kita. Untuk itu siapkan hati, pikiran, keberadaan kita untuk mendengarkan suara Tuhan pada hari ini. Dan kalau bisa jangan jalan-jalan, jangan kemana-mana, saudara, fokus. Jangan sampai Anda lewatkan satu kata pun Tuhan berbicara kepada kita. Karena ini sangat penting dalam kehidupan ini. Karena kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, itu artinya kita mati. Artinya kita ada di luar kebenaran. Dan itu sangat membahayakan kehidupan kita. Untuk itu mari, saudara yang kekasih, kita fokus dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Judul khotbah saya pada hari ini adalah hidup dalam kemuliaan Allah. Sekali lagi, judul khotbah saya pada hari ini adalah hidup dalam kemuliaan Allah. Hidup dalam kemuliaan Allah adalah kita harus berpusat kepada panggilan Allah dan hidup dalam tujuan Allah. Sekali lagi, hidup dalam kemuliaan Allah adalah berpusat pada panggilan Allah dan hidup di dalam tujuan Allah. Saudara yang kekasih, hidup ini adalah tentang Allah, tentang Tuhan, bukan tentang kita. Karena kita hanya diciptakan. Seseorang yang menciptakan sesuatu, barang atau alat yang diciptakan ini, saudara, adalah untuk kebanggaannya. Adalah untuk kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan barang itu. Seseorang yang menciptakan robot, dan robotnya bisa melakukan banyak hal. Dan itu bukan untuk robotnya kemuliaannya. Kemuliaannya itu adalah untuk sang pencipta robot itu. Saudara, seseorang yang menciptakan cellphone atau HP, handphone yang kita pegang atau kita gunakan, atau alat elektronik yang kita gunakan, itu untuk kebanggaan orang itu. Itu untuk pujian buat orang itu. Bukan untuk barang yang diciptakan. Saudara, kita diciptakan oleh Allah untuk kemuliaannya Dia. Sekali lagi, kita diciptakan Allah untuk kemuliaan Allah. Itulah sebabnya kehidupan kita harus berpusat kepada panggilan Allah dan tujuan Allah dalam hidup ini. Kalau kita berbicara hakikat kemuliaan Allah, kita berbicara adalah di mana Allah memanifestasikan hadiratnya, kehadirannya. Lewat kekudusannya, Dia telah memisahkan kita. Yang tadinya kita telah berdosa, Dia kembalikan kita kepada tujuan penciptaannya semula pada waktu kita menerima Tuhan Yesus. Jadi untuk manifestasikan kehadiran Allah, hadiratnya dalam hidup kita, lewat kekudusan, lewat karakternya, kasihnya, dan kuasanya. Sehingga keindahan kemuliaan Allah, hadiratnya dapat terpancar dalam hidup kita sehari-hari. Dan saudara yang kekasih, ini yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan mau. Supaya manusia hidup di dalam kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Saudara, berikut ini ada beberapa poin kunci dan prinsip firman Tuhan yang akan menjadi kerangka kehidupan orang percaya untuk hidup di dalam kemuliaan Allah. Yang pertama, saudara, nomor satu adalah kita harus mengingat bahwa tujuan utama manusia diciptakan dan ditebus. Diciptakan ini kita diciptakan tetapi manusia berdosa. Dan akhirnya ditebus adalah untuk memuliakan Allah. Ya, sekali lagi, ya. Jadi kita diciptakan dan ditebus dengan satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Allah.
Ya, itu tujuannya. Memang Tuhan suruh kita pergi memberitakan Injil, itu perintah sebelum dia naik ke surga. Saudara, mengembalikan manusia sehingga manusia bisa kembali di dalam tujuan dan rencana Allah. Ada amin? Tapi saat ini saya sedang berbicara tentang kemuliaan Allah. Saya sedang berbicara hidup dalam kemuliaan Allah, hidup dalam rencana dan tujuan Allah. Kita dikembalikan sejak kita menerima Tuhan. Itulah sebabnya kita harus pergi memberitakan Injil, mengambil mereka kembali, membawa mereka sehingga mereka kembali kepada tujuan Allah menciptakan manusia. Haleluya. Kita lihat Mazmur 146 ayat 2. Mazmur 146 ayat 2, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Saudara, kita lihat di ayat ini berkata, aku hendak memuliakan Allah selama aku hidup. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selama aku hidup, saudara, saya sudah pernah berkhotbah tentang hidup kekal. Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai kehidupan kekal kita. Sehingga di mana Tuhan berada, kita berada. Jadi kalau berbicara kita memuliakan Allah selama kita hidup, saudara, ini berbicara tentang kekekalan. Mulai dari sejak kita terima Tuhan Yesus sampai kekal dan kekal. Haleluya. Hidup kita haruslah memuliakan Allah. Hidup kita harus ada di dalam tujuan dan rencana Allah, panggilannya dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, Allah menciptakan manusia untuk menikmati Dia selama-lamanya. Dia menciptakan kita dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk menikmati pribadinya, kehidupannya selama-lamanya. Kalau kita berbicara Allah, kita berbicara kekekalan. Kita berbicara yang no end. Tidak ada batas waktu. Kita berbicara dari kekal pada kekekalan. Ya, kita bukan hanya berbicara 1 triliun tahun, bukan. 1 triliun tahun itu nggak kekal. Tapi kita berbicara kekal tanpa batas. Haleluya. Saya pernah berkata di dalam khotbah bahwa waktu itu menjadi kekal karena Allah telah menciptakan waktu dan Dia ada di dalam waktu, dan waktu itu harus kekal karena Allah itu kekal. Surga itu menjadi kekal bukan karena surga kekal. Surga hanyalah ciptaan, tempat tinggal Allah, dan tempat tinggal Allah harus menjadi kekal karena Allah adalah kekal. Kita diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kita dengan tujuan utamanya Dia. Diciptakan dan ditebus untuk memuliakan Allah. Ini nilainya kekal. Haleluya. Nah, ini nomor 1, saudara. Kita harus mengingat bahwa hidup kita ini adalah untuk memuliakan Allah. Kekal di dalam kekekalan. Ini juga berbicara di dalam setiap aspek kehidupan orang percaya, di mana kita harus memuliakan Allah. Kita harus meninggikan namanya Dia. Kita harus mengutamakan Dia, memprioritaskan Dia. Dan Dia menjadi center, menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini, orang yang terdekat dengan kita sekalipun, menandingi Allah. Karena orang yang paling dekat dengan kita siapa? Suami, istri, saudara. Kita tidak diciptakan untuk dia, tapi kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Ada lagu, kalau orang mau nikah, ya lagunya, aku diciptakan untukmu. Tidak, bukan untuk pasangan kita. Itu tidak kekal. Kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Ada amin? Angkat tanganmu kalau amin. Fokus kepada kebenaran firman Allah pada saat ini. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Hadiratnya ada di sini. Kehadiran Allah ada di sini. Hormati itu. Haleluya. Dan dia tahu setiap hati yang menghormati dia di tempat ini. Dia tahu setiap hati yang tertuju kepada dia. Dia tahu setiap hati yang mengarahkan pandangannya kepada dia saat ini. Dan dia sedang berbicara directly kepada kita. Kalau Tuhan berbicara, saudara, dia berbicara secara hubungan. Dia berbicara pribadi kepada kita. Dan saat ini dia sedang berbicara pribadi. Jadi jangan nengok ke kiri ke kanan. Jangan lihat si anu, si itu, si ini, si itu. Jangan.
Dan jangan bilang ini firman buat si anu si itu. No. Setiap firman Allah kalau Anda dengar itu untukmu pribadi. Ada amin. Dan Tuhan sedang berbicara. Mari kita fokus kepada kebenaran firman Allah. Jadi kehidupan ini sehari-hari. Pada waktu kita ada di dunia ini, saudara, hidup kita adalah untuk memuliakan Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, ini yang pemazmur mau katakan kepada kita di Mazmur 146 ayat 2 tadi. Sekarang nomor 2. Memuliakan Allah melalui perbuatan baik. Kita buka di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Perbuatan baik harus diwujudkan melalui kehidupan orang percaya. Perbuatan baik ini yang bersumber dari Allah, itu harus terpancar dalam kehidupan kita. Sehingga orang bisa melihat Allah dalam hidup kita. Dan dikatakan sehingga mereka memuliakan Bapakmu yang di surga. Saudara, kehidupan kita ini harus menjadi terang Tuhan. Harus bercahaya. Memancarkan kemuliaan Allah. Memancarkan sekinah glory. Kemuliaan Allah yang tiada taranya. Memancarkan kemuliaan kekekalan Allah. Memancarkan Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terkalahkan, Allah yang tidak tertandingi, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang luar biasa, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Harus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Sehingga orang bisa memuliakan Bapakmu yang di surga. Artinya orang bisa datang kepada Tuhan. Berbicara berbuat perbuatan baik ini. Berbicara tentang banyak hal. Berbicara termasuk penginjilan. Perbuatan baik. Makanya perbuatan baik ini. Kalau orang mau diartikan dalam penginjilan. Saudara, kalau kita mau memberitakan Injil. Kita bilang kita membawa good news. Amin. Berita baik. Tentang surga. Tentang Yesus, tentang Allah yang tinggal di surga, tentang Allah yang menyediakan tempat buat manusia agar manusia bisa hidup kekal bersama dengan Dia. Ada amin? Haleluya. Saudara, kita harus menginjil, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ini adalah salah satu perbuatan baik yang harus terpancar dalam diri orang percaya. Makanya orang percaya yang tidak menginjil, tidak memberitakan Injil, ini orang percaya tidak memuliakan Allah di dalam kehidupannya. Kita sedang tidak berjalan di dalam tujuan dan panggilan Allah dalam kehidupan kita. Dan perbuatan baik juga berbicara banyak hal, saudara. Perbuatan baik, orang harus melihat ada perbedaan hidup antara orang yang hidup di dalam kemuliaan Allah sama orang di luar kemuliaan Allah. Saudara, kalau orang yang hidup di dalam kemuliaan Allah adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, tidak kompromi dengan dosa. Jadi kalau kita berbicara hidup dalam kemuliaan Allah ini, bukan berbicara Anda ada di dalam kamar dan Anda berdoa 24 jam, Anda tidak keluar-keluar, setiap hari berdoa, setiap hari sembahyang 5-7 jam, tapi tidak memberitakan Injil, tidak menampakkan perbuatan baik Allah di dalam atau di luar sana. Ya, bukan berarti berdoa tidak penting. Oh, berdoa sangat penting. Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa. Tetapi Anda berdoa supaya Anda diperkuat. Supaya kekuatan kuasa Allah bekerja di dalam dirimu. Anda merenungkan firman Allah. Sehingga kekuatan kuasa firman Allah itu bekerja di dalammu. Untuk Anda keluar dan memberitakan perbuatan baik Allah di dalam hidupmu. Ada amin. Saudara, kita dipanggil bukan hanya duduk 1-2 jam di gereja seperti hari Minggu ini. Dan kita memuliakan Tuhan. Kita menyanyi, kita memuji Tuhan. Dan kita anggap kita udah paling rohani. Saudara, ini sangat penting. Saya udah awali tadi khotbah saya. Tetapi semua ini untuk membekali kita. Sehingga kita tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Untuk memancarkan perbuatan baik Allah di luar sana. Sehingga orang bisa datang kepada Allah dan memuliakan Bapakmu yang ada di surga. Itu nomor 2. Nomor 3.
Nomor 3 adalah kita adalah terang dunia. Coba kita buka di 1 Korintus 16 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara, Tuhan mau supaya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Firman Allah berkata bahwa di Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita atau menyerahkan tubuh ini kepada Allah untuk dipergunakan oleh Allah. Sekali lagi, Dia menciptakan kita untuk mempergunakan tubuh ini sebagai kepunyaannya Dia. Dipergunakan tubuh ini untuk melakukan rencana dan tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tubuh yang kelihatan ini, kita berbicara perbuatan Allah yang nampak dari tubuh ini, kita berbicara tentang glorinya Allah yang nampak dalam tubuh ini berbicara tentang ada yang mengendalikan tubuh ini. Mengendalikan tubuh ini berarti mengendalikan itu dari dalam. Saudara, kalau orang menciptakan robot, robot itu dikendalikan, betul? Oleh sang penciptanya. Sehingga robot itu, tubuh dari robot ini, kita lihat bisa diperintah. Misalnya, hei robot, pergi ambil makan. Robot, sekarang kan ada restoran-restoran yang dilayani oleh robot, saudara. Bahkan di bank-bank robot melayani. Ya, salah satunya kita lihat, itu ATM ya. Itu yang melayani bukan orang, ATM itu dia. Itu mesin yang melayani, betul? Saudara, dan itu mesin diciptakan untuk melayani. Jadi ada kontrol di dalam, diperintahkan. Kalau orang pencet 500.000 ya keluar 500.000, bukan keluar 5 juta. Ada di sini pernah ngambil 500.000 keluar 5 juta di ATM? Itu ATM ngaco. Kalau seperti itu, saya rasa nggak pernah, saudara. Kalau mungkin 500.000 keluar 50.000, ya saya juga nggak tahu itu pernah apa enggak. Saya nggak pernah. Selalu exactly nominal yang kita pencet itu yang keluar. Nah, berarti something wrong sama mesin ini, saudara. Ya, pencipta robot itu bisa salah. Tapi kalau Allah yang menciptakan kita tidak pernah salah. Dia ciptakan kita sempurna adanya. Dan Dia mau menguasai kita. Sehingga hidup kita adalah untuk menikmati Dia. Tadi saya sudah katakan. Saudara, tubuh ini dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Saudara, tubuh ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin? Dan tubuh ini harus dikuasai. Harus ada yang memiliki tubuh ini. Tubuh kita akan dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan tubuh kita adalah milik Allah. Sejak kita terima Tuhan, Allah telah masuk melalui Roh-Nya yang kudus di dalam diri kita. Dan Dia sendiri yang mengendalikan tubuh kita. Ada amin. Bukan kita lagi. Kalau kita telah menerima Dia sebagai Tuhan, Tuhan artinya kurios, penguasa tunggal dalam hidup kita. Ingat, penguasa tunggal, satu-satunya penguasa dalam hidup kita. Jadi dengan kata lain, kita tidak berkuasa lagi atas tubuh kita. Tubuh kita adalah milik Allah seutuhnya. Dan izinkan Roh-Nya yang menguasai tubuh kita. Dan memakai tubuh kita ini, mengontrol tubuh kita ini untuk dipakai bagi kemuliaan namanya. Tugas kita adalah yang mempunyai free will, yang mempunyai kehendak bebas. Tugas kita adalah tadi, serahkanlah tubuhmu, menyerahkan tubuh kita, ada amin, sebagai persembahan. Jadi kita menyerahkan Tuhan untuk menguasai tubuh kita, untuk memuliakan Allah dalam hidup kita. Jadi kita bukan pemilik tubuh kita lagi. Kita bukan pemilik kehidupan ini. Pemiliknya adalah Allah sendiri. Dikatakan oleh firman Allah, kita sudah dibayar dengan harga yang tuntas. Kita sudah dibeli oleh Allah. Kita bukan milik diri kita sendiri lagi, tapi kita milik Allah. Orang yang masih memiliki tubuhnya tetapi menguasainya dengan keinginan dagingnya, saudara, orang ini tidak memuliakan Allah, tidak masuk di dalam panggilan dan tujuan Allah dalam hidupnya. Hati-hati, saudara, ya, hati-hati. Kita harus menyerahkan sehingga tubuh kita ini dapat dilihat. Amin. Dan tubuh ini dapat dilihat oleh Allah.
Tubuh ini dapat menikmati Allah. Ada amin. Dan tubuh ini bisa dilihat perbuatan-perbuatan tadi, perbuatan-perbuatan baik juga. Ada amin, saudara yang kekasih. Orang Kristen atau orang percaya anak Tuhan yang hidup di dalam kemuliaan Allah, saudara, orang ini akan tampil beda. Kalau ditaruh di 10 orang, dia akan bercahaya, dia akan memancarkan kemuliaan Allah. Bukan kelihatannya sama. Saudara, kalau hidupmu sama seperti dunia, orang gak bisa bedain kalau engkau anak Tuhan, kalau engkau anak Allah. Saudara, hati-hati, engkau sedang berjalan, engkau sedang tidak memancarkan kemuliaan Allah. Kau sedang berjalan di luar tujuan dan rencana Allah dan panggilannya dalam hidupmu. Hati-hati, kalau kita tidak berjalan dalam panggilan dan tujuan Allah, kita gak akan pernah bisa mencapai garis akhir selama kita ada di dunia ini. Banyak orang berkata, ditulis di kuburan, aku telah mencapai garis akhir. Tunggu dulu. Kuburan tidak menentukan tulisan itu. Ayat 1000 ayat kau taruh di kuburanmu tidak menentukan apakah hidupmu berjalan dalam panggilan dan tujuan Allah dalam hidupmu. Tetapi nomor 3 ini, bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita untuk memuliakan Allah. Saudara, Allah tahu apakah tubuhmu dipakai untuk memuliakan Allah. Dan bukan hanya untuk orang lain, lihat di luar sana, bukan. Tadi nomor 2 ya. Tetapi di sini berbicara tubuh, berbicara engkau bawa tubuh ini, you carry your body. Kau bawa tubuh ini waktu ada di kamar, melakukan apa di kamar, melakukan apa di kamar mandi, melakukan apa-apa di mana orang-orang tidak bisa melihatmu. Itu Allah lihat. Haleluya. Ada amin. Waduh, Pastor Desi, firman Tuhannya keras. Enggak ada yang keras. Saudara, yang ada hatimu yang keras. Kalau hatimu lembut, firman Tuhan sekeras apapun akan Anda terima. Ada amin? Haleluya. Kalau hatinya lembut gak ada masalah, saudara. Tapi kalau firman Tuhan, orang mau mendarat di hati yang keras, mau firman Tuhannya yang sangat sederhana sekecil apapun, mentok, saudara, mentar. Karena hatinya keras. Saya berdoa hari ini, dan semua orang nanti akan dengar video ini, supaya Tuhan, aku berdoa, supaya mereka mengizinkan Tuhan melembutkan hatinya. Sehingga firman Tuhan ini bisa mendarat di tanah hati kita yang benar, yang subur. Sehingga firman ini bisa tertanam, menghasilkan buah, bisa memuliakan Allah dalam hidupmu. Haleluya. Nomor 4, saudara. Memuliakan Tuhan atau memuliakan Allah melalui ucapan, perkataan. Kita buka Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara yang kekasih, ini penting sekali perkataan kita. Janganlah perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Perkataan ini janganlah menjadikan perkataan yang sia-sia. Jangan menjadi perkataan yang komplain. Ya, perkataan-perkataan yang mengeluh. Perkataan-perkataan yang tidak pantas di hadapan Allah. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita haruslah perkataan-perkataan yang mengencourage, yang memuliakan Allah, menunjukkan bahwa engkau memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Saudara, bukan orang datang kepada engkau menjadi lemah. Orang datang kepada engkau dengan beban berat, dia bilang, aduh, ngomong sama orang ini beban gua tambah banyak. Tetapi waktu orang datang kepada kita, dia boleh menerima jawaban dari Allah. Ada amin? Haleluya. Perkataan-perkataan kita haruslah perkataan yang membangun, mengencourage. Coba perhatikan, semua perhatikan di sini, saudara. Ya, perhatikan. Saya melihat aja kalau ada orang yang agak ini sedikit tidak memperhatikan, saya nggak enak sebagai pengkhotbah melihatnya. Saya lihat Anda tidak memperhatikan. Apalagi Tuhan, Dia tahu sampai dalam hatimu. Ada amin? Ayo, saudara, dalam 1 jam ini, saya nggak berkhotbah 1 jam. Beberapa menit ini, mari kita mau fokus. Ya, Anda terlalu banyak fokus kepada kedagingan, makanya tidak tahan di hadirat Allah. Orang yang fokus kepada kemuliaan Allah dalam hidupnya akan bertahan di dalam kebenaran, apapun itu, berjam-jam. Tahu, Paulus berkhotbah. Dikatakan dia berkhotbah sehari-harian sampai pagi. Makanya orang yang duduk di atas loteng itu jatuh karena terlalu lama Paulus berkhotbah. Dan pagi hari dia harus berangkat untuk pergi memberitakan Injil lagi. Dia tidak tidur.
Orang yang fokus kepada kerajaan Allah, orang yang fokus kepada kemuliaan Allah di dalam kehidupannya, tidak sembarangan hidup. Orang ini akan terus memancarkan kemuliaan Allah lewat kehidupannya. Hati-hati saudara yang kekasih. Haleluya. Jadi dengan ucapan kita, saudara, mari ucapan kita ini benar-benar kita mengucapkan kebenaran firman Allah. Jangan bermulut dua, ya lain di belakang, lain di depan. Ya saudara, perkataan kita ini haruslah perkataan kebenaran. Jangan perkataan yang keluar dari pikiran-pikiran daging kita, seolah perkataan manis tapi hatinya busuk. Gak boleh kayak gitu. Kalau memuliakan Allah itu adalah dari hati. Hatinya benar, pikirannya benar, sehingga perkataannya juga benar. Ada amin. Karena banyak perkataan manis, tapi ada pepatah mengatakan lain di bibir, lain di hati. Tidak seperti itu. Orang yang memuliakan Tuhan, hatinya benar, pikirannya benar, sehingga yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Haleluya. Dan saudara, perkataan-perkataannya akan membangkitkan semangat, bukan perkataan melemahkan. Saudara, saya pernah nggak merasa rasa tubuhnya capek? Oh, yang namanya rasa, banyak banget yang kita rasakan, betul nggak? Berapa umurmu? Umurmu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun? Saudara, pasti engkau merasakan. Di dalam tubuhmu ada yang pernah engkau rasakan. Setiap hari juga engkau rasakan. Aduh, rasa ini, rasa itu. Tetapi saya tidak mau memperkatakan, aku capek. Ya, itu kata-kata itu aku nggak mau. Aku tidak mau melemahkan tubuhku. Aku berkata, aku kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Haleluya. Ya, Tuhan berkata, kita berlari, saudara. Kita berjalan, tidak akan merasa lelah. Ada amin. Haleluya. Ya, jadi perasaan-perasaan itu adalah perasaan yang mengasihani diri. Berhenti berbicara, itu dia. Banyak orang terlalu heboh dengan dirinya, mengasihani dirinya. Anda gak perlu, saudara, untuk terlalu heboh mengasihani dirimu. Tuhan terlebih dahulu mengasihimu. Dan kasihnya ada di dalam engkau. Dan kalau kau mengasihi dirimu dengan kasih Tuhan, nah itu baru boleh. Tapi jangan mengasihani dirimu dengan perasaanmu. Banyak orang kepengen diperhatikan. Apa-apa, sekecil apapun mau ditunjukkan supaya diperhatikan. Hei saudara, saya pendeta. Saya gak bisa memperhatikan satu persatu detail atas hidupmu. Tapi saya punya Allah yang hidup di dalam engkau, yang memperhatikan engkau 24 jam satu hari. Ya, amin. Haleluya. Muliakan Tuhan dengan perkataanmu. Amin. Jangan berkata-kata negatif. Ya, Tuhan bilang pikirkan yang indah, yang mulia, yang sedap untuk didengar. Untuk apa? Sehingga bisa keluar dari mulut kita perkataan-perkataan demikian. Ada amin. Haleluya. Jangan berkata-kata hal-hal yang negatif. Engkau berkata, aduh anak saya ini begini, anak saya ini pemalas. Ya, jadi pemalas anakmu. Anda harus memperkatakan kepada anak-anakmu berkat. Perkatakan hal-hal yang Anda rindukan terjadi di dalam Tuhan atas hidup mereka. Amin. Haleluya. Ada orang tua bangga banget. Lihat anaknya laki-laki. Oh, anak saya ini bangga banget dia. Lalu anak bangga. Hei, jangan ngomong itu. Bilang aja anak saya ini aktif. Ada amin? Jangan berkatakan hal-hal yang tidak baik. Karena perkataan ini menentukan kehidupan ini. Saudara, firman Allah yang berkata lidah ini kecil, tapi itu bisa membunuh. Ada amin? Haleluya. Tapi juga lidah ini kecil, tapi bisa menghidupkan. Saudara, engkau diselamatkan lewat apa? Lewat lidahmu mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati engkau diselamatkan. Ada amin? Haleluya. Kita harus memperkatakan masa depan yang indah gilang gemilang. Kita memperkatakan kemuliaan Allah dalam diri kita. Memperkatakan kemuliaan Allah ada di dalam keluargaku. Kita perkatakan, kalau kita berbicara kemuliaan Allah, kita berbicara kekuatan, kemampuan, kuasa, kasih. Kita berbicara tentang segala-gala yang hebat tentang Allah. Harus diperkatakan. Kenapa? Karena dia tinggal di dalam hidup saya dan dalam hidupmu. Haleluya. Puji Tuhan. Yang berikutnya, saudara yang kekasih. Nomor 5. Memuliakan Tuhan dengan hartamu. Kita buka di Amsal 39 sampai 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Haleluya. Semua kita pengen hidup melimpah. Pengen hidup diberkati. Betul?
Betul, siapa yang ingin hidup diberkati? Hidup berlimpah-limpah di dalam Tuhan, di dalam Tuhan loh. Ini bukan hanya berbicara materi, tapi berbicara segala hal. Siapa yang mau? Saya mau Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita mau hidup melimpah-limpah di dalam Tuhan. Amin. Ya, tadi dikatakan, coba ulang lagi ayat ini. Saya mau Anda perhatikan ayat ini. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10-nya baru kita lihat. Maka, jadi yang 9 dulu, baru lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ada amin? Waktu kita memuliakan Tuhan, kita akan melihat hidup ini kita mulai berjalan di dalam kelimpahan. Ada amin? Haleluya. Banyak orang pengen hidup melimpah karena Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tapi dia lupa memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dia tidak pernah melihat ada kelimpahan di dalam hidupnya yang terjadi. Saudara, ini bukan hanya berbicara tentang materi, tetapi materi juga ada di dalamnya. Ada amin. Siapa di sini yang gak kepengen materi? Ya, saudara, Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang uang. Tapi cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Kalau seorang hamba Tuhan tujuannya untuk uang, hamba Tuhan ini bertobat, lebih baik gak usah jadi hamba Tuhan. Ada amin. Tetapi seorang hamba Tuhan juga harus berbicara tentang uang. Karena hamba Tuhan juga butuh uang. Saya pakai baju ini beli, bukan pakai daun. Ada amin. Haleluya. Saudara, kita perlu uang. Dan Tuhan mau semua yang diberikan kepada kita itu berbicara tentang kepercayaan. Itu bukan punya kita. Di sini Tuhan mau kasih tahu kepada kita untuk memuliakan Allah. Kalau memuliakan Allah, semuanya kemuliaan itu berasal dari Dia. Ada amin. Semua yang kita miliki, materi, waktu, semuanya yang ada dalam hidup kita, semua itu dari Allah. Jadi kalau Allah suruh memuliakan Dia, suruh memberikan, mengembalikan hidup kita, waktu kita, uang kita, apa kita kepada Dia. Bukan punya kita. Muliakan Dia dengan hartamu. Hartamu apa? Apa yang kau miliki? Segala yang engkau miliki. Harta berbicara segalanya, termasuk materi ada di dalamnya, termasuk waktu ada di dalamnya, termasuk segala-galanya, termasuk dirimu, termasuk keluargamu, termasuk gerejamu, termasuk karirmu, termasuk bisnismu, termasuk segala-galanya untuk memuliakan Allah. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya berkhotbah with all my heart, Tuhan. Use me for your glory. Pergunakan aku untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Ada amin. Saudara, minta Tuhan mempergunakan dirimu untuk kemuliaan Dia. Jangan ada sisa. Saudara, kalau Tuhan yang pergunakan bukan dirimu, Anda akan melihat, mengalami Allah. Karena Dia mau Anda menikmati Dia. Di dalam hidup kekalmu. Yang Dia sudah berikan dirinya sendiri kepadamu. Dia mau kau menikmati Dia setiap hari. Untuk itu bilang, Tuhan, use me for your glory. Boleh Anda bilang sama Tuhan, Dia ada di sini. Ngomong sama Tuhan secara pribadi. Gunakan aku, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ada amin, saudara? Mari. Dikatakan tadi. Coba buka ayat 9. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini berbicara kita harus mengutamakan Dia lebih dari segalanya. Ada amin. Berbicara dari hasil pertama dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Oke, saudara, ini berbicara kita mengutamakan Dia lebih dari segalanya. Dan berbicara juga kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ada amin. Haleluya. Ya, makanya di sini kita bawa sebagai ucapan syukur, sebagai tanda percaya memuliakan Tuhan, saudara. Ya, di awal tahun kita bawa, ya, kita persembahkan, ya, kita persembahkan hidup kita persembahkan waktu kita persembahkan juga, saudara, harta kita. Ada amin. Salah satunya kita persembahkan juga persembahan kita. Ada amin. Persembahan awal tahun kita untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin. Supaya dipakai oleh Allah. Supaya kita menikmati Dia. Dan semua yang Anda berikan kepadanya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karena di situ Anda akan melihat Allah. Di situ akan Anda melihat kelimpahan
kuasanya, kebesarannya, hikmatnya yang dahsyat. Ada amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ini saya nggak akan bahas terlalu jauh karena waktu, saudara. Tapi saya percaya, saudara, mari kita muliakan Tuhan dengan harta kita. Apa yang kau miliki, yang terbaik di dalam hidupmu, persembahkan itu kepada Tuhan. Karena kita ini miliknya, diciptakan untuk kemuliaannya. Yang terakhir, nomor 6. Memuliakan Tuhan dalam hal sekecil apapun. Kita buka ayatnya, 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ada amin. Berikan kemuliaan dulu buat Allah kita yang hebat. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Allah yang kekal. Allah yang no end. Allah yang awal. Allah yang akhir. Allah yang hidup di dalam kita. Berkuasa atas kita. Haleluya. Saudara, ini berbicara tentang apa? Dikatakan makan, minum, apapun yang engkau lakukan. Ini berbicara seluruhnya. Hal yang small thing, sekecil apapun, jangan anggap enteng. Anda harus memuliakan Tuhan di dalamnya. Memuliakan Tuhan, kita mengakui bahwa dialah pemilik hidup kita. Kita mengakui bahwa kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang memiliki hidup kita. Saudara, waktu engkau makan, waktu engkau minum, jangan asal doa. Banyak orang saking udah lapar berkati makanan ini, tapi pikirannya ada di makanan, bukan ada di Allah. Banyak hal-hal yang kecil yang kita lakukan di dalam hidup ini, yang kita udah rutinitas, kita udah lakukan. Jadi kita pikir kita udah gak perlu Tuhan, kita udah gak perlu berdoa, kita udah gak perlu ini, udah jalan aja kan ada Tuhan yang beserta dengan kita. Kita tahu ada Allah Immanuel beserta dengan kita, tapi Dia mau kita mengakui Dia di dalam segala lakumu. Ada amin. Di dalam hal yang terkecil sekalipun, Anda harus mengakui Dia, bahwa Dialah kemuliaanku, Dialah pemilik hidupku, Dialah yang menjadi panggilan di dalam hidupku, Dialah yang menjadi tujuan hidupku, Dialah yang aku nikmati. Sampai makanan pun, waktu Anda berdoa, Anda mensyukuri, Tuhan, aku menikmati Engkau lewat makanan dan minumanku. Aku menikmatimu Tuhan di dalam setiap aspek kehidupanku, sekecil apapun. Waktu Anda lagi berjalan, mungkin di mall, Anda berjalan atau Anda lagi bekerja, nikmati waktu yang Tuhan berikan kepadamu. Anda lagi bersekutu, nikmati. Anda lagi ngapa-ngapain, nikmati. Even Anda di kamar mandi, nikmati. Banyak orang sakit perut, gak bisa buang air kecil, gak bisa buang air besar. Coba Anda, 5 hari gak buang air besar, 5 hari gak buang air kecil, makan dan minum, matimu. Anda akan tinggalkan dunia ini. Betul? Saudara, keponakan saya itu, Sheila, tadi yang singer, kakaknya dia, meninggal di usia 21 tahun. Ya, dia ada kecelakaan beberapa tahun sebelum dia meninggal, dan kecelakaan itu yang membuat dia akhirnya jadi lumpuh dari sini ke bawah, ya dari perut ini ke bawah. Jadi dia nggak rasa kalau mau buang air. Dan udah beberapa hari dia gak rasa, saudara. Ya emang dia gak rasa setiap hari karena lumpuh. Dan akhirnya, saudara, waktu dia ada di rumah sakit, saya teleponan sama dia soalnya. Saya berdoa buat dia hari dia di rumah sakit dan dia meninggal, saudara. Itu udah masuk, udah naik semua. Ya, yang harusnya kita buang air besar, itu udah naik semua. Ke atas, sampai dia muntah, saudara. Dan dia udah ada di surga sekarang bersama dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau Anda masih bisa ke belakang, ya, kalau Anda bisa buang air kecil, Anda bisa buang air besar, bukan itu kebiasaan, bukan itu hanya rutin, tapi itu karena Tuhan mau memuliakan namanya di dalam engkau. Dia mau menunjukkan bahwa Dia Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, bekerja di dalam tubuhmu. Ada amin.
Haleluya. Sekecil apapun kita bersyukur, itu memuliakan Allah. Ada amin. Haleluya. Ya, jangan orang mengeluh melulu, komplain kepada Tuhan, maunya hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil. Tuhan bilang, aku percayakan hal-hal yang kecil, dan aku akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang besar. Ada amin. Orang yang tidak memuliakan Tuhan, hal sekecil apapun, mengeluh, orang komplain, dan ini dan itu, saudara, engkau tidak akan melihat perkara yang besar terjadi atas hidupmu. Tuhan mau dalam segala hal, mari kita memuliakan Tuhan. Ada amin. Haleluya. Haleluya. Kesimpulan dari khotbah saya pada hari ini, bahwa kita harus berinteraksi setiap hari dalam kegiatan apapun kita untuk memuliakan Allah. Sekecil apapun dalam kehidupan kita. Kesimpulan ini saya tambahkan sedikit. Hidup di dalam memuliakan Allah bukanlah ritual, bukanlah keagamaan, ya, perkara-perkara yang kita lakukan rutinitas sebagai keagamaan. Ini bukan ritual, tetapi ini adalah totalitas kehidupan kita yang mencerminkan kebesaran kuasa kasih Allah dalam hidup kita. Dan ini hanya bisa didapati, saudara, pada waktu Anda memahami kebenaran firman Tuhan. Dan pada waktu Anda punya persekutuan dengan firman. Dan pada waktu Anda mempunyai hubungan pribadi lewat doa. Dan pada waktu Anda mengizinkan Roh Kudus memimpinmu di dalam kehidupanmu setiap hari pada seluruh kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan selama kita hidup di dunia ini, dan kita akan hidup selama-lamanya, forever, di dalam kekekalan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.